هذا الشيخ وهو من الدعاة الكبار في مصر يقول Syekh ini merupakan seorang tokoh besar di Mesir. Beliau berkata, كنت أزور ألمانيا dulu saya pernah mendatangi Jerman. فدخلت علينا امرأة من ألمانيا تعلن إسلامها. Kemudian ada seorang wanita dari Jerman yang menghadap beliau ingin masuk Islam. فسألتها ما السبب في تركك للنصرانية ودخولك للإسلام؟ ماذا قالت المرأة؟ Kemudian beliau bertanya kepada perempuan tersebut, apa sebab yang menjadikan Anda meninggalkan agama Anda sebelumnya dan Anda lebih memilih agama Islam? Apa jawaban dari perempuan tersebut? تقول المرأة كنت في هولندا في زيارة في هولندا وأتجول في شوارع هولندا. Perempuan tersebut mengatakan, saya pernah di Holanda. Holanda itu manakah? Belanda, ya. Saya pernah di Belanda dan saya jalan-jalan di sekitar jalan yang ada di Belanda. وإذ بحلقة كبيرة وكثير من الرجال والنساء ينظرون في هذه الحلقة فاقتربت. Di saat saya jalan-jalan di Belanda ini, saya menemukan ada seseorang laki-laki dan perempuan yang saling berkumpul. Maka aku mendekat. فوجدت فاقتربت فوجدت في الحلقة رجل يرتكب الفاحشة الزنا من امرأة والكل يصفق له. Na'udzubillah, pada saat itu saya melihat ada seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah, yaitu zina. Kemudian orang-orang yang di sekelilingnya itu justru malah bertepuk tangan. تقول المرأة فاتصلت بزميلة لي مسلمة. Kemudian saya menghubungi teman perempuan saya yang muslim. قلت لها هل يوجد في إسلامكم مثل هذا؟ Kemudian saya bertanya kepada teman perempuan saya tadi yang muslim, apakah di Islam ada ajaran yang semacam ini? قالت لها لا والله لا يوجد في إسلامنا ما يسمى بهذا إطلاقا. Teman perempuannya itu tadi mengatakan, tidak, demi Allah di dalam Islam tidak ada ajaran yang semacam ini. فالمرأة المسلمة تستحي أن تخلع ملابسها أمام أبنائها في البيت. Perempuan muslim merasa malu untuk menanggalkan pakaiannya meskipun di rumahnya sendiri, di depan anak-anaknya. فالمرأة الألمانية تقول قلت سبحان الله إن هذا الدين هو دين العفة والحياء. Kemudian perempuan dari Jerman tersebut mengatakan, Maha suci Allah, sesungguhnya agama ini adalah agama yang bersih dan agama yang mempunyai rasa malu. فدينكم أيها الطلاب الأعزاء دينكم دين الحياء دين العفة. Fadinukum, maka agama kalian semuanya, wahai anak-anakku, adalah agama yang mempunyai rasa malu, agama yang bersih. شاب أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda yang sowan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. وقال له يا رسول الله أدخل في الإسلام لكن بشرط. Pemuda tersebut matur berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tetapi ada syaratnya. بشرط أن تبيح لي الزنا. Syaratnya engkau memperbolehkan bagiku melakukan zina. Ini aneh ya. انظروا ماذا فعل معه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال له أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. أترضاه لزوجتك؟ قال لا. فقال له النبي وكذلك الإنسان منا لا يحبه لأمه ولا لزوجته ولا لأخته. Kemudian bagaimana respon Rasulullah SAW menanggapi pertanyaan seorang pemuda yang mau masuk Islam itu tadi dan memberikan suatu saran? Rasulullah menjawab, apakah kamu ridho melakukan zina dengan ibu kamu? Pemuda mengatakan, la. Apakah kamu ridho melakukan zina dengan anak kamu? Pemuda itu mengatakan, la. Apakah kamu ridho melakukan zina dengan saudari perempuan kamu? Pemuda itu mengatakan, la. Begitu juga seorang perempuan lain, bisa saja dia itu adalah ibu dari seseorang, anak perempuan dari seseorang, saudara perempuan dari seseorang. Ketika engkau tidak ridho melakukan kepada keluargamu, maka jangan melakukan kepada orang lain. فما دمت أيها الحبيب لا ترضى بالفاحشة لنفسك ولا لأهلك فلا ترضاها لغيرك. Selama engkau tidak ridho melakukan suatu kemaksiatan, perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap keluargamu, maka janganlah melakukan kepada orang lain. أما القسم الثاني من أقسام الحياء الحياء الإيماني. Sedangkan bagian yang kedua dari pembagian rasa malu adalah al-haya, rasa malu yang berupa keimanan. وهذا الحياء يزداد ويقل حسب مراقبة العبد لله سبحانه وتعالى. Rasa malu ini bisa bertambah atau bisa berkurang sebagaimana bertambah atau berkurangnya keimanan seseorang kepada Allah Ta'ala. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Begitu juga rasa malu. فالعبد المؤمن إذا علم وأيقن أن الله مطلع عليه فلا يقترب من الفواحش. Seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat, selalu memantau segala gerak-geriknya, maka ia akan meminimalisir kemaksiatannya. وتجده يجاهد نفسه ويمنعها من المعاصي والذنوب. Anda akan melihat pemuda atau orang yang beriman kepada Allah yang mempunyai rasa malu, ia mencoba untuk meminimalisir, untuk tidak melakukan suatu kemaksiatan dan dosa-dosa. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan At-Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Hadis ini dia dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, malulah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya malu. وأخيرا طلاب الأعزاء ما الذي يساعدنا على صفة الحياء ومراقبة الله سبحانه وتعالى. Dan akhirnya anak-anakku yang aku banggakan, hal apa sih yang dapat membantu kita untuk melakukan rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? كيف نكون صفة الحياء؟ Bagaimana kita bisa mewujudkan sifat rasa malu itu di dalam diri kita? نكونها بمراقبة الله سبحانه وتعالى ونعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى يرانا كما قال تعالى وهو معكم أينما كنتم. Kita mewujudkan
atau membentuk karakter rasa malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah kita benar-benar meyakini, menguatkan akidah kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu memantau kita, mengetahui apa yang nampak dan apa yang tidak tampak dari diri kita, ya, apa yang ada di dalam hati kita maksudnya. Dan kita selalu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Jadi Allah selalu memantau kalian semuanya dimanapun kalian berada. Al-amru al-akhar as-sadaqa al-mu'minah فهي تعينك على الحياء ومراقبة الله سبحانه وتعالى. Hal yang lainnya yang perlu kita laksanakan adalah as-sadaqah al-mu'minah. Artinya apa? Persahabatan yang benar, persahabatan yang baik, ya, teman yang baik, teman yang menggandeng tangan kita menuju ke ridhonya Allah Subhanahu wa taala, teman yang membantu kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل. Seseorang itu sebagaimana agama sahabatnya, agama temannya, maka hendaknya kita melihat seseorang itu dengan siapa ia bergaul. فإن كنت مصادقا مصاحبا لمؤمن فسيعينك على الطاعة ومراقبة الله. Ketika Anda bersahabat dengan orang-orang, dengan sahabat yang benar, dengan sahabat yang baik, maka sahabat itu akan menuntun, membantu Anda kepada ridhonya Allah Ta'ala. Makanya di syair Jawa Anda pernah mendengar wong kang soleh kumpul Allah. أما إذا كنت مصاحبا لعاص فإنه سيؤدي بك إلى الهلاك والذنوب والمعاصي. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak peduli, tidak punya rasa malu, orang yang selalu berbuat maksiat, maka sangat mudah sekali kita akan terpengaruh, sangat mudah sekali kita akan melakukan suatu kemaksiatan. Contoh sederhana mawon, ada anak yang lugu berteman dengan anak-anak yang maaf-maaf, mengatakan kata-kata yang tidak pantas. Percayalah, setelah 1 minggu atau 2 minggu, anak yang lugu ini nanti kata-katanya akan berubah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ahli al-haya'i wa min ahli al-muraqibin lillahi subhanahu wa ta'ala fanafuza bil jannati jannatil ma'wa. Amin. Kama qala ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang mempunyai rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk orang-orang yang ada pada firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang-orang yang takut terhadap Tuhannya, takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mencegah, menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu, maka sesungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Semoga kita semuanya dijadikan ahli surga. Amin. نرجو من طلابنا الأعزاء أن يحفظوا ما نقول وأن يطبقوه في المستقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى. Saya berharap kepada anak-anakku sekalian semuanya untuk mengangat-angat, mengingat apa yang aku sampaikan dan bisa dilaksanakan di masa depan. لنرى فيهم دعاة في المستقبل اللهم آمين. Amin. Saya ingin melihat Anda semuanya adalah orang-orang doa. Doa itu adalah orang-orang yang menyeru kebaikan di masa depan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.